Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Abid Syihab. Pada video kali ini saya ingin lagi-lagi berbagi pengalaman selama saya menggunakan mesin potong rumput. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah merek mesin ya. Merek mesin dan jenis pisau yang akan kita gunakan untuk memotong berbagai macam ukuran rumput, mungkin juga ada anak kayu. Nah, sebelum kita membahas jenis pisau ini, saya juga ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Merek mesin apa yang bagus? Nah, saya selalu menjawab, semua merek mesin itu bagus. Cuma kalau kita sudah membeli mesin potong rumput, kita kan pasti tahu harganya. Mungkin yang harga 800, harga 1 juta, 1,2, 1,6, 2 juta. Kita juga harus sadar diri bahwa kalau saya beli mesin yang harga 800, saya harus menyesuaikan bahwa ini mesin yang tidak mahal. Saya tidak boleh terlalu diajak ngotot-ngototan kerja. Maksudnya kita sebagai user harus sadar diri bahwa mesin kita itu tidak bisa diajak gaspol. Jadi kita harus kerja slow. Maka dari itu pada video kali ini lebih baik, saran dari saya adalah lebih baik sesuaikan saja fungsi dari mata pisaunya. Maksudnya begini, misal teman-teman setiap hari kerjaannya mengambil rumput untuk makan kambing atau sapi ya, teman-teman tidak perlu membeli banyak-banyak mata pisau ya. Seperti saya ini tidak perlu. Nah, misalnya senar bersama dudukan ini tidak perlu dibeli. Kalau kita kerjanya cuma mengambil rumput. Terus yang tasko ini tidak perlu. Yang panjang 40 cm tidak perlu. Yang 45 juga tidak perlu. Senso seperti ini tidak perlu. Teman-teman cukup beli yang bulat saja. Nah, kalau kerjaannya untuk mencari makan ternak, sama juga misalnya teman-teman ingin memotong bekas tanaman jagung seperti itu ya, cukup ini saja. Karena ini jenis mata pisau yang bulat ini, dia tidak berfokus pada kerapian saat memotong rata. Dia hanya untuk merobohkan, mengumpulkan seperti itu. Setelah saya coba ya, ini saya sampaikan sesuai pengalaman saya saja ya. Jadi pengalaman saya setelah menggunakan berbagai macam jenis mata pisau ini ya seperti itu. Jadi jika kita kembali kepada harga mesin, ya enggak masalah, yang harga 800 juga tidak masalah. Karena kita sudah tahu, oh kalau rumputnya ini saya harus menggunakan mata pisau ini. Efeknya ke mesin ya, kalau mesinnya tidak dipaksa ngoyo karena sesuai dengan mata pisau, mestinya awet. Begitu maksud saya. Dengarkanlah. Seperti itu ya. Paham ya? Sekarang kita langsung saja praktek ya. Maksud saya prakteknya seperti ini. Nanti kita akan potong rumput di sana yang panjang-panjang, menggunakan berbagai macam jenis mata pisau ini. Nah, semua yang saya punya ini itu bisa semua, memotong yang panjang bisa, yang kayu bisa. Tetapi jika tidak sesuai dengan medannya, kita kerja capek. Satu, yang kedua, kasihan mesinnya. Ibarat begini ya, apa ya? Kalau memang kalau seandainya tidak sesuai perbandingannya, misalnya ban motor balap, trek kering kita pakai ban trek basah, yang nggak cocok seperti itu. Bukan motornya yang mudah jatuh, tapi bannya yang tidak sesuai dengan treknya, seperti itu ya kurang lebih. Kita langsung saja tes di lapangan ya. Kita coba pakai mata pisau yang panjang, yang ini ya, yang 40 cm. Nah, ini biasa saya gunakan untuk merapikan rumput-rumput Jepang.
seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang rumahnya cuma tumbuh rumput Jepang, ya sudah beli yang 40 ini aja dari tasku, 40 cm. Ini ukurannya 410 mm kali 70 mm kali 1,8 mm kali 2T. Udah cukup ini sini saja. Yang bulat enggak perlu dibeli. Seperti itu. Oke. Kita langsung praktek. Dengarkanlah, Dar. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin di rumahnya punya mesin yang kerjaannya setiap hari cuma untuk merapikan rumput yang ada di halaman rumah, jenis rumputnya ya seperti dalam video ini, maka pisau yang teman-teman harus gunakan ya pisau yang panjang seperti ini. Dari tasku 40 cm. Ini panjang tapi enteng. Jadi kita itu kerjanya hanya memangkas rumput menggunakan ujung ini saja. Jadi ini enteng. Enteng sekali ya. Ya, seperti itu. Nah, jika kita ingin mengambil rumput untuk pakan ternak, kita harus ganti lagi. Ganti lagi mata pisau yang lebih enak kerjanya. Jadi ya di sini harus teman-teman garis bawahi, bukan berarti mata pisau ini tidak bisa. Mata pisau ini pun bisa. Tetapi jika tidak sesuai dengan fungsinya, maka akan berefek kepada mesinnya. Jadi itu juga bagian dari bagaimana menjaga dan merawat mesin. Jadi lebih awet. Putarannya seperti ada biring dalam ini, dia lebih awet. Kelahar yang bulat itu ya, itu akan awet juga. Sekarang kita akan praktek memotong rumput untuk pakan ternak. Misalnya ya, ini juga bisa digunakan untuk misalnya memotong rumput anak-anak kayu yang ada di kebun karet seperti video saya yang kemarin. Ini cocok, yang ini tidak cocok. Bukan berarti tidak bisa, tidak enak. Ya, oke, sekarang kita ganti mata pisau terlebih dahulu.
Oke teman-teman, tadi contoh dari penggunaan mata pisau yang bulat seperti ini dari Tasco ini ya. Nah, jadi teman-teman tadi kan bisa melihat sendiri bahwa mata pisau ini kita tidak fokus pada rapi potongan, tapi kita fokus hanya untuk mengambil rumput seperti itu. Jadi jika kita gunakan mata pisau yang 40 cm tadi, yang pertama kita lebih capek, yang kedua mesinnya tekor, kemudian kerja kita tidak maksimal seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun mesin kita murah, kalau mata pisaunya sesuai ya nggak jadi masalah seperti itu. Sekarang kita coba mata pisau yang ukuran standar. Setiap kita beli mesin potong rumput dapat seperti ini. Nah, mata pisau yang seperti ini itu biasanya saya gunakan untuk memotong rumput yang sama jenis rumputnya seperti pada saat saya menggunakan mata pisau yang panjang, tapi ini khusus di sela-sela seperti itu ya. Jadi dia agak pendek, jadi bisa masuk ke sela-sela seperti itu. Misalnya kita potong di halaman yang di bawahnya itu ada akar-akar yang keluar, kemudian rumputnya kan tidak tumbuh rata, jadi kita bisa menyisir rumput tersebut dengan mata pisau pendek seperti ini. Saya akan kasih contoh di dekat ban itu ada rumput-rumput, biar rumputnya rapi kan kita harus potong pakai yang pendek seperti itu. Oke, langsung saja. Oke guys, jadi begitu tadi videonya. Kita sudah mempraktekkan penggunaan mata pisau yang pendek seperti ini ya dari Tasco. Nah, jadi sistem kerjanya yang pendek ini dia lebih lambat, tapi untuk masuk ke sela-sela itu enak karena dia lebih enteng dibanding yang ini seperti itu. Tapi kalau seandainya tanahnya rata terus tidak ada masuk ke sela-sela,
yang ini tidak enak, enak yang ini. Jadi maksud saya itu semua jenis mata pisau itu ada medannya masing-masing, ada tugas dan fungsinya masing-masing seperti itu. Kalau tanahnya rata, tidak ada halangan dan rintangan, enak yang panjang seperti ini, seperti itu ya. Oke, dari berbagai macam mata pisau yang sudah kita tes ya, teman-teman mungkin bisa mengartikan sendiri, bisa memahami apa yang saya maksud. Jadi kalau teman-teman ingin beli mesin yang harga 800.000, 1 juta, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tinggal nanti kerjaannya apa ke depannya, sesuaikan saja mata pisaunya seperti itu. Oke, terima kasih dari awal sampai akhir. Jika ada perkataan yang mungkin tidak tertata dengan baik, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, ini pengalaman pribadi saya. Jika ada perbedaan, harap dimaklumi. Semoga video-video saya yang sudah terupload di YouTube ada manfaatnya untuk teman-teman di luar sana. Jika ada kesalahan, wajar, saya manusia biasa yang sama-sama terus belajar tentang mesin potong rumput. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika berkenan, tekan subscribe, like, share, like, subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.